Setelah pertemuan dengan Stanley pada pertengahan tahun 98 tersebut, Wiji Tukul kembali menghilang. Ketidakhadiran Wiji Tukul dan puisi-puisinya mulai dirasakan keluarga dan kawan-kawannya. Namun, tak ada satupun dari keluarga ataupun teman Wiji Tukul yang berpikir bahwa kali ini Wiji Tukul benar-benar hilang. Nah, tahun 98 itu ketika marak terjadi penculikan terhadap aktivis, kita juga berpikir sama. Artinya kita pikir Wiji Tukul ini sudah dievakuasi oleh teman yang lain. Boleh mereka dinyatakan bodoh, tapi kami di antara orang-orang yang dianggap mereka bodoh, tapi kami tidak mau dianggap bodoh. Ternyata tak ada satu jaringan aktivis pun yang mengaku telah mengevakuasi atau mengamankan Wiji Tukul. Keluarganya pun tak tahu di mana keberadaan Wiji Tukul. Tak ada kabar, tak ada pesan. Beberapa aktivis yang diculik memang sempat saling berkomunikasi selama dalam penyekapan. Tetapi tak satupun aktivis yang berkomunikasi dengan Wiji Tukul. Nama Wiji Tukul hanya terdengar saat tim penculik menginterogasi beberapa dari mereka yang disekap. Memang dalam interogasi pertanyaan-pertanyaan, mereka selalu menyebutkan nama teman-teman PRG pada waktu itu, termasuk beberapa orang yang hilang, menanyakan tentang Wiji Tukul. Di awal tahun 1998, 9 di antara para aktivis yang diculik telah kembali. Dari pengakuan aktivis yang selamat, mereka diculik oleh tim Mawar Kopassus di bawah komando Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto. Kala itu Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus. Kalau hanya tim Mawar sebetulnya, tim ini kan sudah selesai dengan dibebaskannya Pius, kemudian orang seperti Waluyo Jati dan seterusnya, dan orang-orang ini sudah dipecat dari kesatuannya dan sudah dihukum. Tim itu kemudian juga sudah dibubarkan. Tapi kenapa masih ada beberapa orang yang lain yang diculik, salah satunya Wiji Tukul, dan yang lain yang mungkin diculik bersamaan dengan Pius tidak pernah ditemukan. Tak ada yang mengetahui kapan sebenarnya Wiji Tukul hilang. Tak ada saksi, apalagi bukti. Di antara kawan-kawan Wiji Tukul sesama aktivis, hanya Stanley yang sempat bertemu dengan Wiji di sekitar bulan Juni 1998. Baik para aktivis maupun keluarga tidak percaya kalau hanya Prabowo dan tim Mawar yang bertanggung jawab atas hilangnya Wiji Tukul dan 13 aktivis lainnya. Mereka percaya penculikan aktivis merupakan bagian dari skenario besar untuk mempertahankan kedudukan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sepuluh tahun sudah Wiji Tukul hilang tanpa kabar. Hanya saja secerca harapan untuk bertemu kembali dengan Wiji Tukul masih ada di hati keluarganya. Kalau dikatakan aku kayak dilema, karena beberapa yang mengatakan itu masih ada, terus beberapa yang mengatakan masih hidup, ada beberapa yang mengatakan masih sudah meninggal. Tapi kadang aku mikir, kalau memang dia sudah meninggal, ya nggak mungkin akan saya mimpinya macam-macam kayak gitu. Kini kusadari, ku bukan anak-anak lagi. Di sini ku punya seorang ibu, ku punya adik, kawan dan saudara. Dan aku tahu kenyataan bahwa aku sebenarnya punya ayah, namun layaknya tak punya ayah. 27 Juli 1996. Peristiwa bodoh yang dibilang kejam. Itulah mulanya hilangnya ayahku. Aku heran dengan penguasa. Sebenarnya tidak buta tapi pura-pura buta. Sebenarnya tidak dungu tapi pura-pura dungu. Aku pun semakin bosan dengan keinginan
mimpi di mana kelak ayahku kembali. Juga bosan dengan pertanyaan nurani, bagaimana dan di mana ia kini.